bisa cacing ya, bisa amuba. Nah, yang paling banyak menyerang manusia, protozoa itu adalah nyamuk ya, nyamuk yang ada di nyamuk maksudnya. Jadi nyamuk itu sebetulnya perantara, salah satunya adalah malaria ya. Malaria itu salah satu sebetulnya protozoa, tapi dia itu menumpang hidup pada nyamuk. Nah, si nyamuk itulah yang menyebarkan protozoa malaria ke manusia atau ke hewan lainnya sehingga menimbulkan penyakit malaria. Ini agak buram ya, tapi mudah-mudahan kelihatan. Oh iya, boleh Ibu record aja. Recording in progress. Kita lanjutkan. Jadi salah satu protozoa yang banyak menimbulkan penyakit adalah malaria. Jadi sebetulnya malaria itu kan kalau misalkan teman-teman tahu itu ada nyamuk malaria, tapi sebetulnya yang membuat seseorang menjadi sakit itu adalah si spora ya. Jadi si malaria, protozoa yang dibawa oleh nyamuk gitu. Jadi protozoa ini hanya tumbuh di dalam tubuh nyamuk, oleh nyamuk dipindahkan ke manusia, kemudian berkembang dan kemudian bisa menyebar ke manusia lain gitu. Jadi sebelum kita masuk ke obat anti malaria, kita harus tahu dulu siklus hidup dari protozoa malaria itu sendiri. Ya, jadi seperti digambarkan di sini bahwa siklus hidup malaria itu dia sebetulnya berasal seperti kayak parasit gitu ya si malaria itu. Jadi dia pada awalnya diambil atau ini kan ada nomornya ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, terdiri dari berbagai siklus. Jadi protozoa malaria itu dia berasal dari orang yang pertama kali terkena malaria. Misalkan seseorang terinfeksi malaria, terus nanti oleh nyamuk apa, ada yang tahu? Nyamuk malaria ya, nyamuk Anopheles ya. Nah, nyamuk ini menggigit, kemudian nanti darah yang diambil oleh nyamuk itu dia akan membawa protozoa malaria. Terus darah yang telah diambil oleh nyamuk tersebut di dalam tubuh nyamuk itu akan berkembang. Jadi ada 3 fase besar. Fase pertama ada eksoeritrosit, kemudian fase eritrosit, dan fase sporogenik. Jadi pada awalnya nyamuk kita mau mulai dari sini aja dulu, dari pertama kali seseorang digigit. Mohon maaf, jadi tadi kebalik, ini yang nomor 8 ini nyamuk menggigit, mengambil darah orang yang terkena malaria. Terus yang nomor 1 ini nyamuk tersebut menggigit manusia sehingga orangnya terkena malaria. Gitu. Jadi si nyamuknya ini udah membawa spora protozoa malaria gitu. Nah, nanti di dalam tubuh manusia si nyamuk kan ada telur nyamuk ya. Ada telur protozoa yang menjadi cikal bakal malaria, itu berkembang menjadi fase siklus eksoeritrosit dan siklus eritrosit. Siklus eksoeritrosit ini berada di hati, di sel hati. Jadi ada 2 siklus. Setelah seseorang tergigit nyamuk malaria, nanti sporanya kan berkembang biak. Nah, siklus yang pertama itu di hati, siklus yang kedua itu di darah atau di eritrosit. Nah, siklus yang ada di hati itu disebut eksoeritrosit. Jadi di sanalah di sel hati itu telur-telur protozoa malaria itu dia berkembang menginfeksi sel hati menjadi skizon, kemudian nanti skizon atau telur yang sudah matang itu pecah. Nanti setelah pecah kan ini memperbanyak diri ya si protozoanya. Masuklah ke fase eritrosit atau sel darah merah. Jadi
pertama kali si telurnya berkembang di hati, kemudian pecah, dan dia berkembang ke sel darah merah. Nah, di sel darah merah, nanti si telurnya itu berkembang jadi lebih besar gitu ya. Jadi yang namanya skizon. Skizon ini adalah cikal bakal dari malaria gitu. Penyakit malaria yang menyebabkan demam ya. Kalau malaria kan demam, terus menggigil. Nah, itu karena si malarianya itu sudah menyebar ke sel darah merah menjadi skizon dan nanti timbullah gejala malaria. Nah, kalau misalkan ada nyamuk menggigit orang yang terkena malaria, nanti di dalam nyamuk si malaria itu nanti berkembang biak lagi, membelah diri lagi, memperbanyak diri menjadi megatosit, ookinet, oosis, dan nanti oosisnya pecah. Jadi secara keseluruhan siklus hidup malaria itu ada 3, ada di dalam tubuh manusia 2 siklus, 1 siklus di tubuh nyamuk ya. Jadi sebetulnya protozoa malaria itu terus berkembang, terus membelah diri, memperbanyak diri dengan cara berkembang di hati, di sel darah merah, di dalam tubuh nyamuk gitu ya. Ada yang istilahnya skizon, itu di dalam tubuh manusia. Jadi telur malaria yang aktif untuk memperbanyak diri. Nah, ini ya, jadi ketika nyamuk malaria menggigit manusia, nanti protozoa malarianya masuk ke dalam hati. Kemudian di dalam hati menjadi skizon, nanti skizonnya pecah, masuk ke sel darah merah, masuk ke sel darah merah, menjadi skizontisid, dan dia nanti digigit lagi. Ketika digigit nyamuk yang tidak ada protozoa malaria, nyamuk tersebut akan mengambil sel darah yang mengandung malaria. Jadi bisa menularkan ke orang lain lewat nyamuk. Gitu. Jadi sebetulnya nyamuk malaria itu hanya perantara. Jadi sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu adalah ini skizon malaria gitu yang berkembang biak di tubuh manusia. Seperti parasit ya si malaria ini. Dia numpang hidup, berkembang biak di dalam tubuh manusia, setelah berkembang dia menyebarkan ke nyamuk lainnya. Tuh. Oke, itu tadi sekilas tentang siklus hidup nyamuk malaria, protozoa malaria pada nyamuk dan manusia. Sekarang kita lihat apa saja obat-obat anti malarianya. Nah, mungkin teman-teman sering dengar ya obat anti malaria ada apa aja? Ada kina ya, pernah dengar kina? Nah, kina itu dia salah satu obat anti malaria yang paling banyak diproduksi di Indonesia. Jadi Indonesia khususnya Kimia Farma itu menjadi salah satu produsen terbesar obat anti malaria. Nah, di sini ada beberapa golongan obat anti malaria secara garis besar ya, ada kloroquine, amodiaquine, piperaquine, kinin, quinidin, mefloquine, primaquine, sulfadoxin pirimetamin atau pansidar, atau vakuan proguanil, doxycycline, halofantrin, lumenfantrin, sama artemisin. Nah, ini beberapa penggunaan obat-obat tersebut. Jadi, obat anti malaria itu banyak, tapi ada yang tujuannya untuk mencegah, ada yang untuk mengobati, ada yang untuk mengurangi pertumbuhan. Jadi, mekanismenya berbeda-beda. Kalau kloroquine ini banyak digunakan untuk mengobati dan kemopropilaksis. Ada yang tahu kemopropilaksis itu apa? Kemopropilaksis, ada yang tahu? Kemopropilaksis itu adalah pencegahan ya. Jadi teman-teman kalau
pernah dengar nggak kalau seseorang mau ke Papua atau ke daerah yang rawan malaria, itu dia harus mengkonsumsi obat anti malaria sebelum berangkat ke sana, 1 minggu sebelum berangkat ke sana. Nah, itu salah satunya kloroquine ini ya. Jadi kloroquine itu dia mencegah agar ketika seseorang ke tempat yang banyak malaria, terjadi malaria, dia tidak kayak bukan vaksinnya kayak obat pencegahan gitu. Jadi si malarianya itu tidak berkembang di dalam tubuhnya kalau misalkan dia sudah mengkonsumsi obat tersebut. Nah, itu kemoprofilaksis. Salah satunya adalah kloroquine ya. Kemudian amodiaquine. Nah, kalau amodiaquine ini dia mengobati infeksi dan bisa untuk yang resisten terhadap obat atau P. falciparum, strain P. falciparum. Nah, ini banyak ya, tapi yang paling sering digunakan itu kalau nggak kloroquine, primaquine ya. Primaquine ini juga untuk pengobatan, dia bisa untuk pencegahan juga. Kemudian ini juga banyak digunakan sulfadoxin pirimetamin atau nama lainnya Fansidar. Kemudian doxycycline, ini salah satu golongan obat tetrasiklin. Dan ada artemisin, gitu ya. Kalau misalkan malarianya sudah mengalami komplikasi, maka bisa digunakan ini artemisin, gitu. Jadi kebanyakan obat-obat anti malaria itu berakhiran quin ya, kloroquine, mefloquine, amodiaquine, piperaquine, primaquine gitu ya. Itu obat anti malaria. Nah, ini beberapa obat yang termasuk untuk pencegahan. Jadi sebiasanya kalau seseorang merencanakan pergi ke Afrika, ke Papua, itu kan daerah-daerah yang rawan malaria ya. Biasanya harus menggunakan beberapa obat ini, kloroquine, malaron, mefloquine, doxycycline, sama primaquine. Itu pilihan ya. Dosisnya ada yang 500 mg, 250 mg, 100 mg, itu tergantung dari apa yang diresepkan. Jadi tergantung areanya juga rekomendasinya ini. Jadi kayak Egypt tuh Mesir ya, Mesir, Panama, Haiti, Dominika, itu negara-negara yang banyak kejadian malarianya, termasuk Indonesia juga, tapi nggak di semua bagian Indonesia sih, hanya di yang banyak di hutan-hutan gitu. Biasanya seminggu sebelum keberangkatan wajib mengkonsumsi obat ini. Gitu. Jadi ketika digigit nyamuk, si malarianya nggak bisa berkembang di dalam tubuh. Gitu. Nah, ini beberapa obat alternatif juga kalau misalkan nggak bisa ditangani dengan obat kloroquine. Terus pilihan lainnya ya, misalkan ini infeksi Indonesia di Papua Nugini, itu biasanya selain ditambah kloroquine, dia juga diberikan primaquine juga selama 14 hari sebelum atau pada saat terkena malaria. Ya, jadi untuk pencegahan atau untuk pengobatan. Nah, ini juga beberapa obat-obat yang digunakan dan penggunaannya ya. Ada permetrin, ini untuk pencegahan penularan oleh nyamuk, tapi bentuknya itu yang disemprot. Jadi kayak obat nyamuk semprot gitu untuk mencegah nyamuk menggigit manusia. Kemudian kalau quinin, kloroquine, hidroksikloroquine ini biasanya untuk gejala akut. Jadi gejala akut itu ketika seseorang terkena malaria, terus mengalami gejala dengan sebegitu cepat. Jadi diberikannya golongan kloroquine, hidroksikloroquine, mefloquine ya, pirimetamin. Kemudian kalau primaquine ini biasanya untuk penyembuhan secara radikal dan sebagainya. Ada juga yang untuk
mencegah penularan seperti Primaquine, Provil, Pyrimethamine ya. Nah, ini obat-obatan malaria ini mekanisme aksinya itu adalah mencegah pertumbuhan dari skizon ya, skizontisid ya. Jadi ada yang mencegah di bagian sini, jadi menghambat pertumbuhan malaria di dalam hati, ada yang menghambat pertumbuhan malaria di sel darah gitu ya. Jadi mencegah agar si malaria itu tidak pecah telurnya, agar tidak berkembang, tidak berbanyak diri, dan sebagainya. Terus kalau efek samping dari obat anti malaria ini diantaranya mual, muntah, sakit perut, sakit kepala, anoreksia, malaise. Anoreksia itu tidak nafsu makan ya. Terus malaise itu lemas, kabur penglihatan, dan urtikaria. Kalau urtikaria itu kayak alergi di kulit gitu, jadi merah-merah kulitnya setelah minum obat. Kemudian aturan minum setelah makan dapat mengurangi beberapa efek samping. Jadi obat-obat anti malaria ini digunakannya setelah makan ya, karena kalau sebelum makan obat ini kan terlalu keras sehingga efek sampingnya bisa tinggi. Tuh ya untuk anti malaria. Jadi contoh obatnya ada chloroquine, primaquine ya. Jadi ada untuk pencegahan, ada untuk pengobatan, dan ada untuk penyembuhan atau penanganan serangan akut. Mekanisme aksinya adalah mencegah perkembangan skizon yang merupakan telur dari malaria ya. Itu intinya. Oke, sekarang kita ke obat anti amuba. Nah, anti amuba, teman-teman mungkin sering dengar ya amuba-amuba. Nah, amuba itu dia biasanya berasal dari daging yang mentah, yang tidak matang gitu ya, yang kurang matang tapi mengandung amuba. Tuh, dan ketika masuk ke dalam saluran cerna atau masuk ke dalam tubuh, dia bisa menginfeksi berbagai organ di dalam tubuh kita. Bisa menginfeksi organ otak, paru-paru, hati, usus ya. Jadi sangat bahaya gitu ya. Biasanya amuba itu kalau nggak di daging mentah itu dari kotoran-kotoran ya, kotoran binatang atau kotoran yang ada di air yang kotor gitu. Itu biasanya mengandung amuba. Nah, amuba itu dia membelah diri ya, tidak bertelur seperti malaria. Amuba itu membelah diri, jadi memperbanyak dirinya itu dengan cara membelah, kemudian nanti dia tumbuh menjadi dewasa, menjadi matang gitu ya, matang. Dan ketika tertelan dia bisa menginfeksi berbagai organ di dalam tubuh kita. Nah, ini. Jadi salah satu penyakit yang disebabkan oleh amuba itu adalah amubiasis. Amubiasis ini biasanya disebabkan oleh amuba berspesies Entamuba histolytica. Jadi masuknya amuba ke dalam saluran cerna, kemudian amuba itu membelah diri di dalam tubuh kita, bisa di usus, terus bisa menempel di usus besar, sehingga nanti mungkin gejalanya mirip-mirip seperti cacingan ya, karena banyak benda asing di dalam tubuh kita gitu. Jadi amuba ini juga dia seperti parasit, dia membelah dirinya itu di dalam tubuh manusia gitu atau di dalam sel inang. Nah, untuk pengobatan amubiasis atau penyerangan amuba ini biasanya untuk amubiasis ini menyebabkan disentri ya, jadi kayak diare tapi parah gitu ya, berlendir, berdarah gitu ya. Jadi untuk pengobatan amubiasis ini bisa menggunakan metronidazole atau tinidazole dengan dilosanid ya. Jadi untuk pengobatan amubiasis ini metronidazole atau tinidazole dengan dilosanid. Tapi kalau misalkan amubiasis usus kronik, jadi amubanya udah masuk ke dalam tubuh, tapi dia berkembang atau memperbanyak dirinya itu lama, kronik dalam jangka waktu yang lama. Itu contoh
obatnya adalah diloxanid. Terus kalau misalkan amoebiasis atau amubanya menyerang hati atau hepatik, pengobatannya metronidazol dengan diloxanid. Kalau misalkan obat untuk status karier, kalau karier itu berarti orang tersebut tuh udah ada amuba tapi nggak ada gejala. Cuman dia bisa menyebarkan ke orang lain gitu lewat fesesnya. Contoh obatnya adalah diloxanid ya. Jadi kalau obat amoebiasis ini nggak banyak. Antara metronidazol atau diloxanid ya untuk treatment amoebiasis. Jadi si obat-obatan tersebut yang menghambat pertumbuhan atau pembelahan dari amuba yang secara cepat sehingga amuba itu tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh ya. Selanjutnya ada antivirus ya. Kalau antivirus ya mungkin teman-teman ini sering ya mendengar ada virus yang sedang marak kali ini apa? Virus corona ya. Virus apa lagi? Ada virus apa lagi? HIV ya. Kemudian virus apa lagi? Banyak ya. Virus campak, virus influenza, itu juga virus ya. Jadi virus itu bedanya dengan bakteri, virus itu ukurannya lebih kecil daripada bakteri ya. Sangat kecil sehingga mudah menyebar dan penyebarannya itu lewat udara gitu. Jadi ketika seseorang bersin kemudian dihirup oleh orang lain, maka virus itu bisa menyebar gitu ya atau tertular. Nah, kalau untuk virus sendiri sebetulnya virus juga sama, dia itu mikroorganisme yang tidak bisa hidup tanpa sel inang. Jadi tanpa ada makhluk hidup lain, dia nggak bisa hidup. Jadi virus itu bisa berkembang biak atau memperbanyak diri ketika menempel pada makhluk hidup lain atau sel inang. Tuh, jadi virus itu dia punya bungkus, punya kapsul. Nanti ketika virusnya masuk ke dalam tubuh manusia atau sel inangnya, si bungkusnya kebuka dan isian atau jeroan dari virusnya masuk ke dalam tubuh manusia atau sel inang. Nanti si virusnya berkembang biak gitu ya di dalam tubuh sel inang dan berkembang biak, kemudian ya bisa ditularkan atau bisa dihantarkan ke orang lain lewat udara, lewat kontak fisik dan sebagainya. Itu. Jadi kalau virus ini bisa dicegah dengan vaksinasi ya. Teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah vaksin, itu tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit. Jadi vaksinasi ini bisa efektif ketika si virusnya belum menyerang tubuh gitu. Jadi untuk tameng atau untuk supaya virusnya tidak memperparah ketika ada di dalam tubuh seseorang gitu ya. Tapi ada juga yang antivirus yang digunakan untuk mengobati atau menghilangkan virus dari tubuh ya. Terus ada juga pengobatan virus yang merangsang resistensi dari inang sehingga memperpendek durasi penyakit. Nah, virus itu kan banyak ya, ada influenza, HIV/AIDS, coronavirus, ada campak. Nah, untuk obat-obatannya kita bagi berdasarkan penyakitnya. Yang pertama obat influenza. Obat influenza ini sebetulnya nggak banyak digunakan karena virus itu sebetulnya hilang dengan sendirinya ketika seseorang memiliki daya tahan atau imun yang kuat. Gitu. Jadi selain itu virus itu cepat banget bermutasinya. Jadi memang influenza itu ada beberapa tipe, ada tipe A, tipe B, tipe C, bahkan mungkin jika sudah bermutasi sekarang sudah ada tipe yang lebih baru lagi gitu dibandingkan tipe lainnya. Jadi obat-obatan virus ini kurang efektif karena perkembangan virus lebih cepat daripada pembuatan obat barunya gitu.
Jadi si virus tuh cepet banget bermutasinya, sehingga ketika dikasih obat antivirus yang udah diproduksi, misalkan virus yang sekarang udah berubah menjadi tipe C, sementara yang dipunya masih antivirus untuk tipe A. Nah, itu kan tidak akan efektif. Nah, itu tapi teman-teman nggak apa-apa, kita juga perlu pelajari ya. Contoh dari obat influenza, di antaranya ada amantadin, rimantadin ini tuh ya, bukan riantadin. Rimantadin, kemudian ada zanamivir. Nah, kalau obat anti-influenza ini, dia memblok pelepasan virus dari sel yang terinfeksi oleh neuraminidase inhibitor. Dan untuk penanganan virus influenza. Jadi di dalam virus influenza itu dia ada yang namanya neuraminidase ya. Neuraminidase ini fungsinya untuk mengembangbiakan virus gitu. Dan si neuraminidase ini dia dihambat gitu. Sehingga virusnya tidak bisa lepas gitu. Tidak bisa berkembang biak. Kemudian ini ada obat anti HIV ya. Ada obat anti HIV. HIV itu kan human immunodeficiency virus ya. Jadi HIV itu dia penyakit yang menyerang sistem imun yang berasal dari virus juga. Makanya kalau seseorang terkena HIV, maka gejala penyakit yang dirasakannya itu bermacam-macam dan biasanya seseorang yang terkena HIV itu sangat mudah terkena penyakit lain, terkena infeksi lain karena sistem imunnya telah diinfeksi oleh virus HIV ya. Jadi kalau virus HIV ini salah satu virus yang sangat ganas ya, yang susah diobati, bahkan sampai sekarang belum ada pengobatannya. Nah, untuk HIV ini, dia siklus hidupnya sama seperti virus lainnya. Jadi ketika virus masuk, dia itu akan menempel ke sel manusia, kemudian nanti melekat dan mengikat serta menyuntikkan bagian dalam dari virus atau jeroan virus. Nanti jeroan virus DNA-nya akan menyatu dengan DNA manusia, kemudian nanti akan diproduksi virus baru yang makin banyak gitu. Nah, setelah itu virus ini bisa tertular melalui cairan darah atau ya biasanya cairan-cairan manusia gitu. Makanya HIV ini dia sangat ganas ya dan menyerang sistem imun manusia. Terus ini macam-macam obat dan mekanismenya, obat-obat anti HIV dan mekanismenya. Ada enfuvirtide, maraviroc, docosanol. Ini sebetulnya mencegah aja ya, jadi tidak belum ada penelitian obat HIV yang benar-benar menyembuhkan. Jadi ini hanya untuk mengurangi produksi virus HIV di dalam sel manusia. Contohnya ada enfuvirtide, maraviroc. Kemudian ini, jadi sebetulnya kalau siklus hidup virus, mau virus influenza, virus HIV itu sama mekanisme masuknya ke dalam tubuh. Mekanisme obatnya juga mirip-mirip, cuman ada yang mencegah di pelepasan, ada yang mencegah di perkembangbiakan, mencegah sintesis asam nukleat dan sebagainya ya. Jadi virus itu intinya tidak bisa berkembang dalam sel tubuh. Nah, ini beberapa list obat-obatan antivirus. Ada amantadin, rimantadin, aciclovir, valciclovir. Kalau aciclovir, valciclovir ini obat-obatan untuk anti apa? Ada yang tahu aciclovir? Herpes, Bu. Herpes ya.
famciclovir, penciclovir, ganciclovir, foscarnet, sorifudin, idoxuridin. Nah, ini contoh-contoh antivirus untuk influenza, untuk herpes ya, untuk virus-virus lainnya. Kalau yang ini untuk obat HIV, agennya. Jadi obat HIV ada beberapa penggolongan lagi, salah satunya golongan NRTI, protease inhibitor, dan NNRTI ya. Nah ini kita lihat pengelompokannya. Jadi obat antivirus itu ada yang golongan reverse transkriptase inhibitor nukleus atau NRT atau RTI. Maaf, ini teh salah, ini teh RTI ya. RTI. Nah, kalau golongan RTI ini dia kelihatan sekarang golongan RTI ini dia menghalangi reverse transkriptase sehingga si DNA virus itu tidak terbentuk sempurna ya. Contohnya JDV, JDV itu jidofudin ya. Golongan NRTI, ada juga yang non-nucleus reverse transkriptase inhibitor. Dia mengikat reverse transkriptase sehingga tidak berfungsi. Jadi di dalam proses perkembangbiakan virus itu ada yang istilahnya reverse transkriptase. Ya ini dia membentuk DNA virus gitu. Jadi obat-obatan antivirus itu dia menghambat proses pembentukan DNA virus supaya DNA virus tidak terbentuk dan virus tidak bisa berkembang. Ya. Terus ada juga golongan protease inhibitor. Kalau protease inhibitor ini dia menghalangi enzim protease yang fungsinya memotong DNA yang dibentuk oleh virus dengan ukuran benar untuk memproduksi virus baru. Intinya dia menghambat protease. Protease itu salah satu pembentuk DNA juga, cuman di bagian proteasenya. Kalau yang reverse transkriptase itu dia juga sama membentuk DNA, tapi yang dihambatnya adalah reverse transkriptasenya. Nah, itu teman-teman bisa pelajari lebih detailnya di farmakologi molekuler ya. Ini istilah-istilahnya sebetulnya kalau dijelaskan itu bisa makin panjang lagi ya, cuman waktunya tidak memadai gitu. Nah, ini beberapa dosis antivirus dan beberapa efek samping yang bisa ditimbulkan ya. Yang pertama ada abacavir, itu dia termasuk golongan NRTI. Jadi kalau NRTI itu berarti non-reverse transkriptase inhibitor. Kalau PI itu berarti protease inhibitor. Ini mekanisme atau golongan kelas obatnya ya. Ada NNRTI, non-nuklease reverse transkriptase inhibitor. Ya, jadi ini beberapa dosisnya juga ada di sini. Contohnya ada efaviren. Ini dia golongan NNRTI, dosisnya 600 mg QD. QD itu berarti 4 kali 1 hari. Biasanya diberikan pada sebelum makan ya. Terus efek sampingnya itu ada ke sistem saraf pusat, ada meningkatkan enzim liver, pusing, nausea atau mual ya. Jadi kebanyakan efek samping antivirus itu kalau nggak ke saluran cerna, ke sistem saraf, ke kulit ya, kemerahan, diare, pusing, mual, muntah kayak gitu. Nah, itu sekilas tentang anti malaria, antivirus, dan anti amuba. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh.
Ya. Penyebarannya ya. Ya, untuk penyebaran malaria itu dia hanya oleh nyamuk tertentu ya. Jadi hanya oleh nyamuk. Jadi kalau misalkan kontak fisik atau dari udara, malaria itu tidak bisa ditularkan. Jadi hanya oleh nyamuk. Yang bisa ditularkan lewat bersin atau lewat udara itu hanya virus ya. Kayak amuba, amuba juga dia hanya ditularkannya lewat ini air yang kotor atau enggak makanan yang kotor. Kalau malaria itu hanya ditularkan lewat nyamuk ya. Nyamuknya juga nyamuk Plasmodium nyamuk malaria maksudnya nyamuk Anopheles karena hanya di nyamuk tersebutlah si Plasmodium falciparum itu berkembang gitu. Jadi yang bisa kalau ditularkan lewat bersin atau udara itu nggak bisa menyebabkan penyakit malaria. Tuh. Karena kalau kita kembali lagi ke siklus hidupnya, si malaria itu dia hanya bisa berkembang biak di nyamuk ya. Jadi ada 3 siklus kan di nyamuk 1, di manusia 2. Jadi kalau nggak lewat nyamuk dia nggak bisa berkembang gitu. Ya jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hmm. Iya, iya. Bisa menularkan juga nggak gitu? Bisa menyebabkan penyakit malaria. Oh, oke. Jadi kalau di nyamuknya kita makan telurnya gitu ya, kemakan telurnya, itu juga nggak akan berkembang ya, belum tentu sih. Jadi kalau dia di air itu dalam keadaan kayak lagi tidur atau lagi pingsan gitu, dia nggak aktif. Dan bisa aktifnya itu hanya ketika si nyamuknya itu menggigit gitu. Jadi kan si telurnya teh ada di dalam tubuh nyamuk. Nah, di dalam tubuh nyamuk si telur itu aktif, tapi kalau di luar tubuh nyamuk si telur plasmodium itu dia nggak aktif gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Karena nyamuk nyamuk malaria yang belum menggigit pasien atau manusia yang terkena malaria, jadi masih kosong gitu, jadi belum terkena malaria si nyamuknya, dia itu nggak akan menyebabkan penyakit malaria gitu. Jadi hanya jika si telurnya itu sudah ada di dalam nyamuk yang bisa menyebabkan malaria. Tapi kalau misalkan plasmodium atau telurnya masih di air kayak gitu atau selain di dalam tubuh nyamuk itu juga nggak akan menyebabkan penyakit malaria sih karena istilahnya itu mah belum aktif gitu. Aktifnya itu ketika dia berada di dalam tubuh karena kan kayak malaria, virus, amuba dia itu nggak bisa hidup tanpa adanya makhluk hidup lain gitu. Jadi dia tuh akan terus menempel dengan makhluk hidup lain, tapi ketika dia tidak menempel dengan makhluk hidup lain, virus malaria, amuba itu dia nggak bisa hidup gitu. Gitu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, satu lagi ya. Ini nanggung mumpung kita ada di sini. Satu lagi materi tentang anti jamur kan masih tentang
obat-obatan anti ya. Tadi udah ada anti protozoa, anti malaria, anti amuba. Sekarang kita satu lagi nih anti jamur ya, atau anti fungi. Nah, ada yang tahu contoh obat anti jamur? Contohnya apa? Ketoconazole, miconazole. Ketoconazole, miconazole ya. Jadi ujung-ujungnya biasanya azol ya. Kebanyakan obat anti jamur atau anti fungi ini. Nah, kita akan pelajari satu lagi ya, anti jamur atau anti fungi. Nah, jadi jamur itu ada berbagai macam ya. Ada yang berkembang biak dengan spora, ada jamur hasil fermentasi kayak ragi, ada yang dimorfik fungi atau yang berubah dalam pertumbuhannya. Nah, ini jamur sendiri dia bisa ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan, ya. Kalau yang menguntungkan ya jamur itu bisa menghasilkan roti, makanan ya, terus apalagi jamur menghasilkan tempe, tahu. Nah, itu salah satu jamur yang menguntungkan. Tapi kalau jamur penyebab penyakit itu merugikan ya. Contohnya apa? Candida ya, Aspergillus itu jamur-jamur yang menyebabkan penyakit ya. Nah, jamur sendiri ada yang menyerang rambut, kulit, membran mukosa ya, dan menyebabkan jamuran gitu. Ada juga yang menyerang sistemik. Jadi kalau jamur yang menyerang kulit itu dia lokal ya. Jadi si jamurnya itu cuma ada di kulit, di permukaan. Ada juga yang bisa masuk ke sistem atau saluran manusia, apakah saluran pernafasan atau organ-organ lainnya. Nah, contoh jamur yang menyerang kulit itu ada jamur Candida, Malassezia furfur ya, yang menyebabkan suka putih-putih di sekitar kulit rambut. Nah, kemudian ada juga yang menyerang saluran pernafasan atau menginfeksi pernafasan manusia. Contoh jamurnya ada histoplasmosis, kokidioidiomycosis, sama blastomycosis. Ada juga yang jamurnya itu menempel. Jadi menempel tuh ke organ lain, kayak organ hati, organ paru-paru, organ saluran cerna, dan sebagainya. Itu systemic mycosis. Nah, ini contoh-contoh penyakit akibat jamur ya. Ada yang menyerang ke kulit kepala, kulit kaki, ke badan-badan ya. Dan biasanya jamur itu dia menyebabkan corak tertentu gitu ya. Kayak apa? Merahnya itu bulat-bulat gitu. Itu jamuran. Nah, ini contoh jamur yang menyerang sampai ke subkutan atau ke bawah kulit ya. Jadi si jamurnya itu berkembang biak di bawah kulit dan bisa menyebabkan pembengkakan kayak gitu. Nah, ini ngeri ya kalau kita lihat jamur yang sudah parah dan menyerang ke berbagai organ. Nah, biasanya infeksi jamur ini dialami oleh orang-orang yang sistem imunnya itu rendah. Kayak tadi yang terkena virus AIDS, itu kan sistem imunnya rendah, sehingga jamur-jamur itu gampang tumbuh. Terus kalau seseorang yang tinggal di daerah yang lembab, ya, itu juga sama, gampang terkena infeksi jamur. Satu lagi, yang mengkonsumsi antibiotik dengan spektrum luas itu juga mudah terinfeksi jamur, karena bakteri baik itu sebetulnya mencegah pertumbuhan jamur. Ketika bakteri baiknya mati karena antibiotik, maka jamur itu bisa berkembang. Nah, bahkan jamur itu bisa menyerang organ-organ lain di dalam tubuh kita, seperti otak, mata, paru-paru, hati, ya, jantung, ginjal, sama empedu.
Nah, ini namanya adalah kandidemia. Jadi adanya kandida yang menyerang berbagai organ di dalam tubuh manusia. Nah, kalau kita lihat sel jamur itu dia punya beberapa bagian ya. Ada membran sel, nah, seperti kemarin bakteri juga ya. Ada membran sel, ada dinding sel, ada DNA ya. Nah, ini nanti yang menjadi target obat anti jamur untuk membunuh jamur, untuk menghentikan perkembangbiakan atau pertumbuhan jamur. Nah, ini ada beberapa golongan obat anti fungi atau anti jamur ya. Ada 6 golongan, di antaranya ada polien, imidazol, kemudian triazol, miconazol, alilamin, beta-3 glukan sintase inhibitor, dan golongan anti jamur lainnya. Nah, ini beberapa contoh obat-obatan anti jamurnya ya. Kebanyakan sih berakhiran azol ya, tapi ada juga yang berakhiran fungin ya, kemudian butenafin. Nah, ini juga sama untuk anti jamur. Nystatin, amphoterisin ya, cuma beda golongan dengan golongan imidazol. Yang paling banyak digunakan memang golongan imidazol untuk anti jamur ya. Ketoconazol, miconazol, itraconazol ya. Nah, kemudian bagaimana si anti jamur itu bekerja menghambat pertumbuhan jamur? Yaitu seperti obat antibiotik ya, obat anti jamur juga dia menghambat dinding sel, menghambat membran sel, menghambat DNA jamur sehingga jamurnya nggak bisa berkembang biak. Nah, kalau pembagiannya itu mekanismenya kalau polien, triazol, dan imidazol, dia menghancurkan membran sel dari jamur. Ya, jadi membran sel jamur itu bentuknya seperti ini, terdiri dari manoprotein, beta 1,6 glukan, beta 1,3 glukan, kitin, membran bilayer, kemudian ada DNA ya. Itu dia beda-beda penghambatan oleh obatnya. Ada flusitosin. Nah, golongan flusitosin dia menghambat sintesis DNA. Golongan inhibitor sintetase beta-3 glukan memblok protein beta glukan sehingga merusak dinding sel. Jadi mirip-mirip antibiotik juga. Anti jamur itu menghambat membran sel, ada yang dinding sel, ada yang menghambat DNA. Tergantung dari golongannya. Nah, ini contoh yang menghambat membran sel ya. Obatnya ada amphoterisin, kemudian nystatin ya, tapi nystatin ini diberikannya secara topikal ya, tidak diminum, tidak secara oral. Kemudian ada juga golongan anti jamur azol, kayak ketoconazol. Ini kita lewat aja. Nah, ketoconazol, itoconazol, fluconazol, voriconazol ya. Ini dia digunakan untuk menghambat pertumbuhan jamur sistemik. Jadi untuk mencegah perkembangbiakan jamur di dalam tubuh. Gitu. Jadi bisa dikonsumsi secara oral. Kalau golongan azol ini dia menghambat menghambat enzim lanosterol yang merupakan pembentukan ergosterol. Jadi ergosterol ini sebetulnya ada di dinding sel ya, dinding sel jamur. Jadi menghambat pembentukan dinding sel jamur. Dan ini efek azol terhadap jamur kandida ya. Jadi jamur kandidanya menjadi lisis atau pecah setelah dikonsumsi golongan azol. Nah, ini beberapa efek sampingnya ya dari golongan azol, termasuk ke saluran cerna, ke endokrin, mengganggu reproduksi ya. Kemudian ada fluconazol, efek sampingnya lebih kecil dibandingkan dengan ketoconazol. Ini etaconazol,
ada miconazole ya. Nah, kalau miconazole ini diberikannya secara topikal, jadi diberikan ketika infeksi jamurnya berada di permukaan kulit. Sehingga sediaannya itu ada yang gel, krim, 2% ini konsentrasinya ya, jadi 2% miconazole, 2% gel ya, menghambat jamur yang ada di kulit. Nah, ini spektrum efek samping dan waktu paruh dari obat-obat anti jamur ya. Nah, kemudian ini ada yang menghambat DNA jamur, contohnya flusitosin. Flusitosin ini biasanya untuk kandidiasis, cryptococcus, sama aspergillosis ya. Terus ada juga yang menghambat dinding sel jamur, contoh obatnya echinocandin sama caspofungin ya. Nah, jadi menghambat dinding sel jamur. Nah, ini teman-teman baca saja ya. Jadi kurang lebih itu tadi beberapa golongan anti jamur yang mesti teman-teman hafalkan, itu yang ininya nih, golongannya sama mekanismenya kemana. Tadi kan ada yang ke membran sel, itu obatnya ada amphoterisin, nystatin ya, ada yang ke DNA, contohnya flusitosin ya. Kemudian ada yang menghambat membran sel, contohnya polyen, azol, kayak gitu. Setidaknya teman-teman udah ini ya, udah paham perbedaan antara anti jamur, antivirus, anti amuba, dan anti malaria. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa lihat di slide ya, tentang efek samping, farmakokinetik. Kalau efek samping sih kurang lebih mirip-mirip ya, kalau nggak mual, muntah. Kemudian itu biasanya karena obatnya itu menyerang sistem saluran cerna, jadi menyebabkan efek samping, mual, muntah, dan pusing kayak gitu. Recording stopped. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya?